Halo DC Mania, jumpa lagi di DC Channel, channel yang mengupas sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Di video kali ini, kami mau ngebahas mengenai sejarah loreng di tubuh Polri. Beberapa waktu lalu, viral video seorang anggota Brimob membentak wartawan yang meliput sidang etik Irjen Verdi Sambo. Anggota Brimob yang mengenakan seragam loreng itu meminta wartawan untuk tertib dengan nada tinggi. Sontak aksi anggota Brimob ini menjadi sorotan publik. Selain bentakannya, seragam loreng Brimob itu juga menjadi perbincangan khalayak luas. Banyak yang mempertanyakan mengapa polisi mengenakan seragam loreng seperti tentara. Padahal jamak diketahui polisi adalah lembaga sipil bukan militer. Sementara seragam loreng identik dengan dunia ketentaraan. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ikut menyoroti hal ini. Menurut Koni, potret polisi sekarang adalah polisi wannabe militer. Ya, polisi yang ingin menjadi seperti TNI. Padahal dua institusi ini memiliki tugas yang berbeda. Satu di bidang Kamtibmas, satunya lagi di bidang pertahanan. Mengapa wajah polisi sekarang seperti ini? Kultur militer di institusi Polri ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah berdirinya Polri itu sendiri. Cikal bakal terbentuknya Polri berawal di masa revolusi ketika Jepang menduduki Indonesia. Saat Jepang memukul mundur tentara Hindia Belanda, mereka merekrut para agen polisi pribumi bentukan Belanda untuk mengikuti pendidikan kader polisi Jepang. Pendidikan ini berlangsung selama 3 bulan di Sukabumi, Jawa Barat. Tidak hanya materi tentang kepolisian, siswa yang ikut pendidikan juga diajarkan materi kemiliteran. Mereka dilatih fisik kemiliteran, latihan tentang taktik dan strategi pertahanan dan penyerangan. Mereka juga diajarkan menggunakan senjata ringan maupun berat. Setelah lulus, para kader polisi ini diangkat menjadi instruktur di sekolah polisi. Mereka melatih polisi-polisi di seluruh Indonesia. Lulus dari sekolah polisi, ada yang ditempatkan di Dinas Kepolisian Umum, ada juga yang ditempatkan di Korps Kepolisian Khusus Tokubetsu Keisatsutei atau Kepolisian Polisi Istimewa. Polisi istimewa ini sengaja dibentuk Jepang sebagai tenaga cadangan yang dapat digerakkan dengan cepat dan memiliki mobilitas tinggi. Tokubetsu Keisatsutei memiliki persenjataan yang lebih lengkap daripada polisi biasa. Para calon anggotanya pun diasramakan dan memperoleh pendidikan serta latihan kemiliteran dari tentara Jepang. Anggota Tokubetsu Keisatsutei adalah pasukan polisi yang terlatih, berdisiplin tinggi dan terorganisasi dengan rapi. Sejak Jepang menyerah kepada sekutu, maka seluruh satuan semi militer dan militer di Indonesia dibubarkan. Satu-satunya kesatuan yang masih boleh memegang senjata adalah Tokubetsu Keisatsutei. Keadaan inilah yang menempatkan anggota-anggota Tokubetsu menjadi pioner dalam awal perebutan senjata mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Satuan ini juga yang mensponsori pembukaan gudang-gudang senjata secara paksa. Senjata-senjata itu lalu dibagikan kepada mantan anggota semi militer dan militer serta para pejuang lainnya. Pada 21 Agustus 1945, Polisi Istimewa membacakan teks proklamasi dari pasukan polisi istimewa yang berbunyi untuk bersatu dengan rakyat dalam perjuangan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Dengan ini menyatakan polisi sebagai polisi Republik Indonesia. Polisi istimewa adalah cikal bakal berdirinya Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pada saat pemerintahan Jepang disebut dengan Tokubetsu Keisatsutei. Setelah menyatakan proklamasi kepolisian, lalu polisi istimewa memperbanyak dan menyebarluaskan teks proklamasi dengan cara ditempelkan di tempat-tempat yang ramai sehingga dapat dibaca dan dikunjungi orang. Selain menempelkan teks proklamasi kepolisian, polisi istimewa juga menempelkan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tindakan selanjutnya adalah mengganti pimpinan polisi istimewa dari Jepang, yaitu Shidokan Takata dan Fuko Shidokan Nishimoto.
kepemimpinan di Markas Polisi Istimewa kemudian berada di bawah kendali Inspektur Polisi Tingkat 1 Muhammad Yasin. Setahun lebih Polisi Istimewa berkiprah di garda depan dalam aneka perebutan fasilitas militer dan tempat-tempat strategis di Pulau Jawa dan Sumatera. Pada 14 November 1946, seluruh kesatuan Polisi Istimewa dilebur menjadi Mobile Brigade atau Mobrik, atau sekarang yang dikenal dengan sebutan Brigade Mobil atau Brimob. Mobrik memang sejak awal dirancang seperti militer. Mereka dipersiapkan untuk memadamkan sejumlah pemberontakan. Di era Presiden Soekarno, Polri dilibatkan dalam penumpasan pemberontakan di daerah-daerah. Pemerintah kala itu kekurangan sumber daya akibat banyaknya pasukan TNI AD yang terlibat pemberontakan. Maka pemerintah memutuskan mengerahkan semua potensi kekuatan dalam negeri, termasuk melibatkan Polri untuk membantu pasukan TNI yang pro pemerintah. Karena bukan organisasi militer, Polri bertanggung jawab langsung ke Perdana Menteri atau Presiden. Seperti kita tahu, persaingan politisi sipil dengan tentara angkatan darat di era Presiden Soekarno sangat kentara. Dan untuk memperkuat posisi mereka di hadapan angkatan darat, politisi sipil menjadikan Polri langsung berada di bawah tanggung jawab Perdana Menteri dan Presiden Soekarno. Warisan ini masih berlaku hingga kini, di mana Polri berada langsung di bawah Presiden. Melihat dari sisi sejarah, Polri memang tidak bisa dilepaskan dari nuansa revolusi yang bergolak di zaman itu. Artinya, kultur militeristik sudah menjadi bagian dari Polri itu sendiri. Namun, Polri sebagai organisasi tentu saja harus dinamis mengikuti perkembangan zaman. Lalu, di era seperti sekarang ini, apakah Polri masih perlu mempertahankan kultur militeristik itu? Wajah militeristik Polri yang paling terlihat adalah penggunaan seragam loreng oleh Brimob. Padahal, loreng adalah pakaian khas tentara yang berfungsi sebagai kamuflase ketika berada di medan tempur. Presiden Soekarno lah orang yang pertama kali memerintahkan semua angkatan termasuk kepolisian menggunakan loreng macan tutul. Ketika menjelang operasi Mandala, tiap satuan khusus memiliki loreng khas masing-masing. Resimen Pelopor, pasukan elit Polri kala itu menggunakan loreng motif garis darah mengering sebagai loreng khas Menpor. Loreng ini untuk pertama kali dipakai saat pelatihan kualifikasi rimba laut di Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Loreng ini dipakai pasukan Menpor dalam setiap operasi perang seperti operasi Mandala dan Trikora. Seiring dilikuidasinya Menpor, loreng ini pun hilang. Seragam loreng Menpor diganti dengan PDL warna hijau rimba khas Brimob. Seragam motif loreng pelopor digunakan kembali secara terbuka oleh Korps Brimob Polri saat upacara peringatan Hari ABRI yang digelar di Lanut TNI AU Halim Perdana Kusuma pada Oktober 1998. Batalion B Resimen 1 Korps Brimob Polri, pimpinan AKB Gatot Mangkuratlah yang menggunakannya untuk pertama kali di depan umum setelah lama menghilang. Pada November 2013, Mabes Polri mengeluarkan naskah pengaturan penggunaan pakaian dinas lapangan di lingkungan Korps Brimob. Naskah itu merekomendasikan pemakaian kembali seragam loreng dengan 3 alasan. Alasan pertama berdasarkan pertimbangan historis, merupakan bagian dari sejarah perjuangan Korps Brimob yang perlu dipertahankan. Alasan kedua, adanya kebutuhan penugasan khususnya medan operasi yang sangat spesifik menghadapi gangguan Kamtibmas berkadar tinggi. Alasan ketiga, kepatutan penggunaan seragam bermotif loreng sebagaimana digunakan oleh beberapa lembaga penegak hukum dan kepolisian secara internasional. Lalu pada September 2014 keluar surat keputusan Kapolri nomor Kep 7489/2014 tentang penggunaan pakaian dinas lapangan loreng bagi personel Korps Brimob Polri. Pada 14 November 2014, Kapolri Jenderal Sutarman meresmikan pemakaian seragam loreng untuk Brimob saat memperingati HUT ke-69 Brimob di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Berdasarkan keputusan Kapolri, penggunaan pakaian dinas lapangan PDL bermotif loreng secara resmi digunakan kembali yang selama ini tak dilaksanakan
ujar Sutarman saat menyampaikan amanat Inspektur Upacara di Makobrimob Kelapa II. Sejak itulah Brimob kembali menggunakan loreng khas pelopor hingga kini. Loreng yang kita lihat ketika anggota Brimob membentak para wartawan di sidang kode etik Verdi Sambo. Ya Desemania, itu tadi sekilas cerita mengenai loreng Polri. Semoga kisah ini bisa menambah pengetahuan Desemania semua. Ingat, jangan kau benci masa lalu, karena masa lalu adalah guru. Wassalam.